Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidil ghurril muhajirin wa qaidil mujahidin nabiyina qudwatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ikhwafillah rahimakumullah, dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin memberikan ijazah ilmu ruqyah syar'iyyah tingkat lanjutan ya. Dalam tingkat lanjutan ini ada 5 hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama tentang bagaimana cara memberikan peringatan atau ancaman kepada setan dengan cara metode sembelih ya. Ini sering dikenal dengan istilah metode tarhib ya. Tarhib itu memberikan peringatan ya. Tapi metode ini tentu jangan dulu dilakukan sebelum kita terlebih dahulu melakukan metode tarhib atau menganjurkan ya, mendakwahi jin tersebut untuk bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila si jinnya ini membandel ya, maka kita bisa melakukan metode tarhib ini ya, mengancam atau memperingati ya, memberikan pelajaran dengan cara sembelih. Bagaimana cara menyembelihnya? Kita bisa menggunakan sisi tangan kanan kita ini bisa kita gunakan untuk menyembelih jin melalui tubuh si pasien. Bagaimana seperti kita menyembelih sesuatu ya, terutama terlebih dahulu kita sembelih tangannya ya. Dengan tangan pergelangan tangan pasien kita menyembelih si jin tersebut sambil kita membaca doa qunut nazilah. Allahumma innana naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntakim ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum fansurna alaihim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Anfal ayat 17 sampai 18. Walam taqtuluhum, sambil kita masih menyembelih. Walam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Kemudian lanjutkan ke ayat 18-nya. Dzalikum wa annallaha muhidu kaidil kafirin. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lakukan. Nah, ada yang jin yang setelah pasti dia akan menjerit-jerit ya. Dia akan menjerit ketika kita sembelih dengan cara tadi. Nah, kemudian ada yang langsung mau bertobat dan beriman kepada Allah. Tapi berimannya mereka itu tidak boleh atas keterpaksaan. Nah, kita tegaskan bahwa tidak boleh masuk Islam itu atas dasar keterpaksaan. La ikraha fid-din. Nah, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya, jadi setelah malam masih juga belum, nah kita bisa sembelih lagi atau potong tangan yang satunya dengan cara yang tadi ya, atau kakinya, atau masih juga memandel kita bisa beset ini ya, punggungnya ya, lewat punggung si pasien dibeset-beset. Nah, terakhir kalau masih juga memandel kita bisa sembelih di bagian lehernya. Nah, seperti itu. Kita niatkan sesungguhnya yang bukan kita yang, tapi atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat melakukan itu yang paling utama adalah kita benar-benar hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
ketika akidah kita lurus, akidah kita kokoh, nah kita hanya betul-betul mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, maka permohonan kita akan diijabah oleh Allah. Dan setiap bacaan Al-Qur'an kita lafazkan, ya, kemudian doa yang kita lafazkan itu akan dari Allah dan akhirnya memiliki energi yang sangat kuat, sehingga akan membuat si jin tersebut tersiksa kepayahannya. Nah, bila ajalnya pada saat itu, maka jin tersebut akan mati pada saat itu juga. Atau bila belum ajalnya, maka dia akan tersiksa, ya, seperti tersembelih, ya, seperti itu. Cara yang berikutnya adalah bagaimana cara membuat ramuan ruqyah, ya. Untuk mengetahuinya bisa dilihat di channel YouTube saya, bisa di search, ditulis silahkan ahli ruqyah UST atau Ustadz Fajar Rahmat Saleh. Nah, di situ ada penjelasan bagaimana cara membuat ramuan ruqyah. Meskipun banyak cara, ya, di situ ada sekitar dua video yang saya sampaikan. Nah, berikutnya adalah cara melihat atau menemukan buhul sihir. Bagaimana caranya? Kalau apabila buhul sihirnya ditemukan secara fisik atau zahir, maka itu tinggal kita rendam dengan air ruqyah, atau sambil kita membacakan ruqyah, ayat-ayat ruqyah kita ruqyah seperti biasa, atau bisa sambil dibakar, ya, kemudian kita membaca ayat-ayat ruqyah. Bagaimana kalau tidak ditemukan secara zahir, secara fisik? Nah, kita bisa menemukannya secara gaib, jadi dengan cara pasien diajak oleh kita untuk menutup mata dan bertobat kepada Allah, mengikuti kita, dengan kita tuntut untuk beristighfar, untuk bertobat yang sungguh-sungguhnya, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, sekarang saat ini saya memohon ridha Allah untuk memperlihatkan buhul sihir tersebut dimanapun berada, dan sekaligus saya memohon kepada Allah untuk membakar dan menghancurkan seluruh buhul sihirnya. Nah, biasanya dengan mujizat surat Al-Fatihah dibaca sama-sama, tidak lama kemudian Allah akan memperlihatkan kepada pasien tersebut, dalam kondisi matanya tertutup, itu buhul sihirnya di mana dan berupa apa. Bila tidak juga ulangi lagi, ya, dengan terus dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Nah, seperti itu. Bila belum juga, diulangi lagi dengan mujizat ayat kursi. Bila belum juga, dengan surat Al-Ikhlas. Belum juga dengan surat Al-Falaq. Belum juga dengan surat Al-Nas. Nah, biasanya kalau betul-betul bertobat, maka Allah akan kabulkan dan Allah akan memperlihatkan seperti apa buhulnya, di mana bahkan kita bisa meminta kepada Allah siapa dukunnya dan siapa yang memerintahkan dukunnya. Allah akan memperlihatkan. Nah, di situ kita kesempatan untuk memberikan pelajaran, ya, kepada yang melakukan sihirnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana agar memohon kepada Allah agar dihil dukun atau yang menyuruh dukun tersebut untuk melakukan sihirnya diberikan balasan, atau orang menyebutnya sering mengistilahkan mengembalikan sihir. Nah, tentu harus dengan cara yang syar'i. Bagaimana cara yang syar'i? Yang pertama, kita mohon Allah memberikan hidayah kepada orang yang melakukan sihir tersebut. Tapi apabila dia tidak mau bertobat, maka kita serahkan kepada Allah agar Allah memberikan balasan atas perbuatan zalimnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara membaca doa Allahumma rudda atau Allahumma hadza sihra ila sahir, ya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan berikutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadi sampai bagaimana cara mengembalikan sihir atau cara memohon kepada Allah agar pelaku sihirnya diberikan balasan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni tadi kita bisa menggunakan doa Allahumma rudda hadza sihra ila sahir. Kita baca berulang-ulang 7 kali. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membaca wa idza batashtum jabbari. Wa idza batashtum jabbari, diulang berkali-kali sambil memohon kepada Allah semoga Allah memberikan balasan azab kepada pelaku sihirnya. Juga kita bisa baca dari surat An-Nahl ayat 126, ya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibatum bi. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibatum bi. Dilakukan berulang-ulang. Nah, itu akan mengembalikan seketika, ya. Atau
dalam waktu tidak lama biasanya pelaku sihirnya akan mendapatkan balasan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana cara membentengi diri ya. Bagaimana cara membentengi diri keluarga, rumah kita atau tempat usaha kita dan lain sebagainya agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai gangguan jin maupun sihir. Nah, tentu yang pertama bisa kita lakukan dengan cara menyemprotkan air ruqyah ya di luar ataupun di dalam ruangan. Sambil kita membaca ayat kursi. Setelah air ruqyah itu ya, sambil kita semprotkan, kita membaca ayat kursi ya, juga baca berulang-ulang. Bisa juga digunakan untuk mandi ya atau diminum. Cara yang berikutnya adalah tentu kita harus disiplin ya. Bagi seorang muslim, orang yang beriman itu sangat mencintai Al-Quran. Maka Al-Quran harus kita baca setiap hari. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Nah, kita baca dalam 2 waktu, pada subuh dan waktu petang ya, bisa pada asar atau pada maghrib atau di malam hari. Nah, itu kita baca Al-Quran tersebut karena Al-Quran adalah benteng yang paling kuat ya, benteng yang paling kuat. Nah, kemudian setelah itu kita bisa membentengi dengan cara membaca doa-doa pagi dan petang yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, di dalam kitab Al-Azkar ditulis oleh Imam Nawawi ini, kitab Al-Azkar ini isinya berbagai macam doa ada di sini. Masuk doa-doa untuk pagi hari apa saja, petang apa saja, atau bisa juga doa al-masurat ya yang ditulis oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Itu kita baca pagi dan petang. Mengapa baca Al-Quran dan doa pagi dan petang itu dilakukan dalam sehari dua kali? Maksudnya dalam 2 waktu. Karena daya proteksinya itu ya sekitar 7-8 jam. 7-8 jam. Nah, oleh karena itu kita membaca Al-Quran di pagi hari dan waktu petang atau malam hari. Begitu juga dengan doa ya. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, doa pagi hari dan doa ketika petang. Nah, bisa juga kita membaca perbanyak sholawat tentunya ya. Jadi juga akan membentengi kita dari berbagai gangguan setan, jin maupun sihir. Karena keutamaan sholawat itu luar biasa. Kalau kita sangat mencintai Rasulullah SAW, pasti kita banyak sholawat kepada Rasulullah SAW dan pasti Rasulullah SAW akan mencintai kita pula. Kita banyak berzikir kepada Allah, kita sangat mencintai Allah, pasti Allah akan mencintai kita. Kita banyak membaca Al-Quran, kalam Allah yang sangat mulia, nah pasti Allah akan jaga kita. Cara yang lain untuk membentengi adalah dengan cara kita bersedekah. Sesuai sabda Rasulullah SAW, dawu mardakum bis-shadaqah. Apalagi orang-orang yang sedang sakit, sedang sakit karena medis ataupun non medisnya, itu banyak yang sedekah. Dan sedekah yang paling bagus umat Rasulullah SAW adalah di pagi hari. Nah, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan sedekah itu ada yang 1:10. 1:10 ini kepada orang sehat ya, kepada orang sehat. Kemudian ada lagi 1:70 itu kepada anak yatim dan orang yang cacat. Ada lagi 1:7.000 ya, itu kepada kerabat kita yang masih ada hubungan saudara dan tapi dia sangat membutuhkan. Nah, ada lagi 1:100.000 ini kepada orang tua kita, birrul walidain. Dan ada lagi 1:900.000. Nah, ini kepada ulama ya. Kita sedekah kepada ulama. Itu 1:900.000 kepada para ustadz, kiai, habib, ya, para ulama-ulama. Nah, itu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Nah, itu sedekah itu pasti akan membentengi kita. Yang lain tentu saja kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana kesehariannya, dan itu harus kita amalkan. Karena ketika kita meninggalkan sunnah Nabi, maka itu akan menjadi pintu setan untuk bisa mudah mengganggu kita
sihir gampang. Ya, orang yang meninggalkan sunnah Nabi biasanya sangat mudah terkena sihir. Termasuk menjaga hati, ya. Hati kita tidak boleh sombong, ya. Hati kita tidak boleh dengki. Hati kita tidak boleh suudzon. Kemudian bisa mengontrol emosi. Bila itu semua lakukan, maka akan membentengi diri kita sendiri. Dan tentu saja terutama orang yang sedang terkena gangguan itu banyak-banyak berzikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi para mu'alif juga, para peruqyah, banyak-banyaklah membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 100 kali, ya, minimal 100 kali. Kemudian membaca doa perlindungan, ya, mohon perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ikhwafillah, proteksi yang lainnya tentu saja bagi laki-laki baik jamaah di masjid, ya. Karena itu juga akan menjadi proteksi kita dari berbagai gangguan jin ataupun sihir. Ikhwafillah, alhamdulillah, dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dalam ruqyah syariah itu kita melakukannya dengan metode-metode yang dibenarkan secara syariat. Artinya kita tidak melakukan cara-cara yang aneh-aneh, ya, yang justru itu biasanya dilakukan oleh para dukun atau praktek perdukunan, ya. Seperti misalnya kita membuat ajimat atau wafak atau rajah dan sebagainya. Itu justru akan mengundang jin, itu disebut dengan masuk jalb tahdid. Kemudian hindari makanan-makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Karena apabila makanan haram itu masuk ke dalam diri kita, masuk yang syubhat, maka itu akan menjadi pintu syaitan. Hati-hati. Bila kita terasa ibadah kita tidak khusyuk, kemudian hidup kita terasa hampa, kemudian doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, bacaan Al-Quran kita itu seakan tidak memiliki makna, tidak berenergi, itu bisa jadi ada sesuatu yang haram atau yang syubhat masuk ke dalam diri kita. Maka dari itu, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, itu harus betul-betul yang halal dari thayyib tentunya. Ikhwafillah, Allah dimulakan Allah SWT. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwa dalam ruqyah syariah yang paling utama dijaga oleh para peruqyah atau mu'alif adalah akidah yang lurus, akidah yang kokoh, akidah yang bersih dari kesyirikan, ya, tidak tercampur dengan khurafat dan kesyirikan. Itu yang menjadi syarat utama, karena jangan sampai kita mencampur adukan yang hak dengan yang batil, begitu, ya. Kita menggunakan ayat suci Al-Quran atau doa-doa, tapi kita juga menggunakan hal-hal yang lain yang sifatnya khurafat, yang justru mengundang atau disukai oleh jin, misalnya qadam dan sebagainya. Ini jangan dilakukan, karena saya bisa pastikan itu adalah tipu daya setan, itu adalah tipu daya jin. Di dalam kitab Talbisul Iblis, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan begitu banyak tipu daya setan, termasuk bagaimana setan melakukan tipu daya kepada orang-orang yang lebih beribadah atau kalangan sufi. Di dalam kitab tersebut bahkan dijelaskan sangat banyak tipu daya jin, tipu daya setan kepada kalangan sufi. Hati-hati, ya, hati-hati. Jadi yang paling pertama adalah jaga akidah kita, ya. Akidah kita untuk selalu senantiasa hanya bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Banyak-banyak kita membaca surat Al-Ikhlas ini.
ada satu sahabat Rasulullah SAW yang ketika wafat itu ya, 70.000 malaikat turun, ya. 70.000 malaikat turun sampai Rasulullah SAW terkagum-kagum siapa yang wafat. Ternyata sahabat Nabi, yaitu yang bernama Muawiyah. Karena Muawiyah ini ternyata kebiasaannya setiap hari saat berdiri, saat duduk, saat berbaring itu senantiasa membaca, banyak-banyak membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, semua ayat-ayat rukun yang kita baca itu merupakan wasilah. Tapi inti utamanya adalah ketika Allah sudah ridho, barulah bacaan Al-Quran kita, doa yang kita lafazkan, yang kita panjatkan. Nah, begitu Allah ridho, maka dia akan memiliki energi. Dan itulah yang sangat ditakuti oleh setan. Bila seseorang betul-betul hanya mengandalkan Allah, maka ayat suci yang dibacakannya, ayat suci, doa-doa yang diucapkannya itu akan memiliki energi yang sangat ditakuti oleh setan. Alhamdulillah, cintailah Al-Quran, cintailah Rasulullah SAW. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran, banyak-banyaklah bersolat kepada Rasulullah SAW, sehingga diri kita terlihat oleh bangsa suci, oleh bangsa setan itu bersinar seperti kita mudah sinar matahari, sehingga mereka tidak mudah mendekati kita, dia tidak berani dekat-dekat dengan kita dengan tubuh kita. Ajanallah wa rahmati, semoga ini bermanfaat. Nah, sebagai penutup saya ijazahkan ini, ajastuka hadza kama ajastani syekhi. Saya ijazahkan Ibu Ruqyah kita panjutkan ini sebagaimana guru saya mau ijazahkan kepada saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.